Jadi kalau susah kita buka aja gini. Ini biasanya kita kendorkan gini ya. Kalau udah kendor diangkat, dilepas aja. Ulangi aja. Oke teman-teman, jadi bersama saya Mas Nan ya. Jadi saya hari ini akan membagikan aktivitas saya di percetakan kecil yang ada di Solo ini. Jadi hari ini kita akan membagikan tutorial atau cara langkah-langkah untuk finishing nota ya. Jadi nota yang biasanya kalian ini pakai kayak gitu ya, kayak gini, pendelan kayak gini, itu ternyata langkah-langkahnya itu nggak semudah itu ya. Nggak bisa, wah satu hari minta jadi loh. Sebenarnya bisa aja, cuma langkahnya memang lama. Jadi jangan kalian maksa buat sehari jadi lah. Nggak semua percetakan kan kerjaannya ini aja, soalnya langkahnya juga banyak. Jadi jangan lupa sebelum kalian lanjut bisa kalian subscribe channel ini untuk tahu mungkin tutorial atau aktivitas saya di percetakan kecil yang ada di Solo ini ya. Jadi buat kalian. Oke, jadi untuk langkah yang pertama sebelum kita susun notanya itu kita wajib kasih tanda di bagian notanya ya. Oke, jadi tanda ini itu berfungsi untuk mengetahui apakah setelah kita susun notanya itu apakah ada yang terbalik atau tidak. Jadi tanda ini tuh penting ya. Jadi jangan sampai lupa jika kalian ingin menyusun nota harus kalian kasih tanda dulu. Oke, setelah kita kasih tanda langsung saja kita untuk menyusun notanya ya. Jadi nota itu ada yang 1 plate, 2 plate, 3 plate. Jadi untuk satu nota itu satu bandelnya biasanya isi 100 lembar. Untuk 100 lembar untuk satu play berarti isinya kan putih aja ya, putih 100 lembar. Kalau yang 2 play berarti nanti itu ada 50 pasang 50 pasang top bottom, jadi totalnya 100. Cuma untuk yang 3 play itu harus sepasangnya isi 3 kan, berarti masing-masing 50. Jadi nanti untuk yang 3 play itu satu nota itu ada sekitar 150 lembar ya per bandelnya, atau 50 pasang. Jadi begitu. Oke, jadi untuk menyusun nota itu masih mudah saja ya. Cuma memang untuk menyusun nota itu harus sabar ya. Karena kita harus nyusun nota antara top dan bottomnya satu-satu, nggak bisa langsung banyak. Itu kalau satu rem itu kan isinya 500 lembar. Berarti yang kalian susun itu, kalau misalkan yang 2 play itu satu rem itu sekitar 1000 lembar. Kalian harus ngambil itu nota atau kertas notanya itu satu persatu. Jadi kalian harus ngambilnya 1000 kali ya. Itu. Jadi kalau misalkan pesan notanya 10 rem gimana ya, kalian hitung sendiri aja 10 rem kali 500 lembar, berapa ribu lembar, itu banyak. Kemarin sebenarnya saya juga udah ini ada ya lumayan sama itu, sekitar 12 riman langsung bareng. Aduh, ngantuk pasti kalian nyusun nota itu. Tapi untuk nyusun nota ini sebenarnya emang langkah yang pertama itu masih langkah yang sangat mudah ya. Cuma memang butuh ketelitian saja. Oke, jadi untuk langkah pertama ya bikin nota, tadi kita susun dulu ya. Dari yang 2 play biasanya ada putih untuk topnya, sama bottomnya ada pink, kuning, hijau dan lain-lain. Oke, setelah tadi kita susun, kita selang-seling ya antara putih pink atau bottom sama top bottom topnya, kita hitung untuk per padnya atau per handle. Jadi untuk per pad atau handle itu biasanya ada 100 lembar ya. 100 lembar.
Jadi kalau ini putih pink berarti ada sekitar 50 pasang. Jadi untuk menghitungnya nggak harus kalian hitung semua ya. Pokoknya kalau satu rem itu biasanya kita bagi jadi 10. Kalau misalkan yang 2 play. Yang satu play itu cukup dibagi menjadi 5. Intinya gitu. Jadi kalau kalian mau ngitung juga bisa. Misalnya ini 50. Jadi 50 biasanya yang kedua cuma saya gini aja disamakan ya biar cepet ya daripada ngitung manual. Atau enggak ada yang lebih mudah sekalian timbang ya. Jadi setelah kalian hitung misalkan nih udah 100 lembar kamu timbang, setelah itu beratnya berapa dan tinggal yang berikutnya ngikut aja beratnya disamakan itu. Jadi untuk langkah pertama itu setelah di desain cetak plat dan lain-lain itu kita susun notanya ya. Setelah kita susun nanti kita pisahkan per bendel ya. Nanti kita kasih cover seperti ini. Setelah kita hitung per status, setiap status kita kasih cover. Dan lalu untuk langkah yang selanjutnya, ini menurutku yang paling susah dalam membuat nota ya. Sebenarnya nggak susah, cuma kalau emang belum bisa, susah banget. Soalnya dulu saya juga merasa begitu, cuma sekarang ya biasa aja deh. Jadi kalau di sini itu namanya di track ya. Di track itu sininya diluruskan. Jadi caranya cover sini tinggal kita track aja di sini. Ini namanya di track ya kalau di sini. Nah, intinya meluruskan sini. Kalau udah lurus, tinggal kita ngetrack yang baru lagi. Misalkan, oke kita taruh sini ya. Ini kita track ya. Oh, kok sekiranya sudah lurus ya, kita taruh. Ini nanti akan kita lem ya setelah track ya. Nah, dia harus lurus ini tuh, nggak boleh nggak lurus ya. Nah, misalkan kayak gini nih, ini ngetrack tuh fungsinya untuk meluruskan yang kayak gini. Kalau misalkan susah turun di ini aja dibuka aja diturunkan manual. Ini bagus aja. Ini untuk covernya biasanya pakai yang duplex ya, Pak. Yellow board yang tipis. Untuk cover belakang ini yellow board yang tipis. Ini kanan kirinya udah lurus ya. Paling yang menguji kesabaran itu yang seperti ini, yang ngetek. Ya, setelah kita taruhnya nyenggol yang bawah, yang di bawahnya itu harus melurusin lagi. Ini kan nggak lurus nih, harus kita luruskan. Nah ini kalau susah kita buka aja gini. Ini biasanya kita kendorkan gini ya. Kalau udah kendor diangkat dilepas aja. Ulangi aja sampai dia lurus semua. Nah kalau udah kendor lepas. Jadi kendorin, angkat, lepas. Sampai dia lurus ya, lurus. Nah, udah kelihatan lurus kan. Jadi menurutku ini tuh langkah untuk membuat nota itu yang paling susah karena butuh kesabaran. Dan kalau kalian belum pernah coba seperti ini, kalian kalau lihat emang gampang. Dulu soalnya saya juga gitu. Ini
Tapi kalau kalian nyoba, yakin sebenarnya nggak bisa belajar saya. Lem ya. Untuk lem itu sebenarnya tergantung notanya ya. Tergantung jenis notanya yang tergantung. Wah, biasa. Untuk lemnya sendiri kita pakai lem putih ya. Lem putih ini banyak sekali ya jenisnya. Ada yang merek Puma, ada yang merek Cat atau apa itu. Tapi sini pakainya yang lem putih yang merek Puma. Karena dan ini juga lem sekarang naiknya gila-gilaan dari dulu ya. Ini kita lem juga. Ini jadi fungsinya lem ini nanti ketika kita tambahin lubang perforasi itu lebih mudah ya. Jadi nggak kemana-kemana ininya, katanya mudah pasti kasih lubang, kasih jahit dikasih lubang. Ini kita lem. Setelah kita lem gini, kita tunggu aja sampai kering, baru kita lanjut lagi nanti untuk proses perforasi ya. Oke, jadi itu tadi proses pembuatan nota part 1 ya. Jadi jangan lupa di subscribe, nanti akan saya upload part 2-nya besok atau enggak hari Senin. Yuk buruan di subscribe dulu agar nanti bisa dapat info percetakan lainnya dari saya Mas Nan ya. Bye bye.